Halo anak-anak semuanya untuk dalam anak kelas 10 dimanapun Anda berada tentunya Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ya pada hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk memahami tentang hakikat bangsa dan negara. Untuk itu silakan persiapkan diri kalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu sesuai dengan KD 3.1, baik itu dari sari sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Pak fokuskan itu adalah di pengetahuannya, bahwa kalian memahami konsep hakikat bangsa dan negara. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur terbentuknya negara. Dari hal ini tentu akan nanti menemukan sikap spiritual, kalian mensyukuri keberadaan bangsa dan negara Indonesia dan wujudkannya dalam sikap nasionalisme dan patriotisme. Kemudian sikap sosialnya menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangsa serta nasionalisme dan patriotisme. Keterampilannya tentu kalian mampu menyajikan hasil analisis tentang unsur-unsur yang menyatukan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah bangsa. Nah, tentu sebelum kita memahami tentang apa itu bangsa dan apa itu negara, mari kita terlebih dahulu pahami tentang hakikatnya manusia. Manusia adalah sebagai makhluk individu dan juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Makhluk individu, manusia terdiri atas dua unsur, yaitu unsur jasmani, raga, dan unsur rohani. Sedangkan makhluk sosial, dari Aristoteles menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk son politikon, yaitu makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan yang lainnya. Tidak bisa hidup mandiri atau hidup sendiri. Nah, setelah kita memahami tentang hakikatnya manusia, tentu dalam hal ini kita akan sekarang memahami tentang apa itu bangsa. Bangsa secara umum itu adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu yang diikat oleh persamaan nasib, sejarah, dan cita-cita. Nah, kalau pengertian bangsa dari pendapat beberapa para ahli atau utamanya dari sosiologis, antropologis, di sini menekankan bahwa persekutuan hidup masyarakat yang terdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Kemudian secara politisnya itu adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi di luar dan ke dalam. Diikat oleh kekuasaan politik yaitu negara. Kemudian dari para ahli, menurut F. Russell, itu dari Jerman, bangsa terbentuk karena adanya hasrat tertentu atau adanya keinginan yang sama. Hasrat tersebut timbul karena adanya rasa kesatuan antara sesama manusia dan tempat tinggal. Kemudian menurut Otto Bauer, bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang punya persamaan karakter. Karakter tersebut tumbuh karena adanya persamaan senasib dan sepenanggungan. Nah, dari hal ini dapat kita tekankan kesimpulan daripada pengertian bangsa itu adalah persatuan sekelompok besar manusia yang memiliki kesadaran hidup bersama dalam ikatan politik kenegaraan yang ditimbulkan oleh beberapa faktor persamaan. Nah, dalam hal tersebut, proses bersatu dalam kelompok besar yang berbagi suku bangsa dari berbagai pulau Nusantara yang kemudian diperbesar dengan keturunan asing merupakan kodrat manusia dalam hidup bersama, berkeinginan yang kuat untuk hidup bersama dan bersatu dalam satu kesatuan sekelompok manusia. Nah, itu kesimpulan dari pengertian bangsa. Nah, tidak lepas juga dari pendapatnya Hans Kohn, sana juga merupakan buah hasil karya atau tenaga hidup manusia. Pada umumnya, bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, diantaranya persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan keyakinan. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak hanya terpacu pada dalam hal ini, juga bisa kalian mencari di sumber yang lain. Nah, kemudian berikutnya, apa sih yang menjadi unsur-unsur penentu bangsa? Nah, unsur-unsur penentu bangsa tidak lepas dari faktor objektif yang terpenting terbentuknya suatu bangsa adalah
adanya kehendak atau kemauan bersama atau nasionalisme. Nah, dari hal ini, dari faktor objektif tersebut, tentu ada unsur yang penentu daripada bangsa itu ada tujuan bersama. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Kemudian yang kedua, itu adalah kebebasan. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. Itu dari unsur kebebasan. Yang ketiga, itu adalah unsur keinginan untuk unggul atau menonjol. Keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah identitas. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, dan keaslian atau kekhasan, contohnya menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri. Nah, dari 4 unsur ini dikemukakan oleh Frederick Hertz dalam bukunya Nationality in History and Politics. Nah, silakan bisa dicek lagi ya. Nah, unsur-unsur pembentuk bangsa, kalau dari dua pendapat para ahli, yang menentukan itu adalah dari Hans Kohn dan kemudian dari Joseph Stalin. Kalau dari Hans Kohn, itu adalah kita melihat dari nasionalisme karena ada kesamaan dan keturunan, ada kesamaan wilayah, agama, bahasa, adat istiadat, perasaan, dan kesamaan politik. Itu menurut Hans Kohn. Kemudian menurut Joseph, atau dari Joseph Stalin, itu ada 3. Yang tadi ditekankan adalah kondisi objektif, bahasa, ras, agama, dan adat istiadat. Kemudian ada cita-cita, kemudian ada persamaan sejarah. Itu menurut Joseph Stalin. Nah, setelah kita memahami tentang bangsa dan unsur-unsur pembentuknya, baik itu dari para ahli dan menurut Frederick Hertz, nah sekarang kita masuk kepada negara. Negara secara kata etimologi, negara kalau berasal dari bahasa Inggris itu adalah state, stat itu dari Belanda, etat dari Jerman, Prancis itu statum itu dari bahasa Latin yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Kata negara yang dipakai di Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau nagari, yang artinya wilayah, kota, atau penguasa. Nah, pengertian negara menurut para ahli. Nah, kalau kita lihat di sini, ada menurut Max Weber, kemudian ada menurut Roger Hasseltau, kemudian ada menurut Harold J. Lasky, kemudian ada menurut Joko Suentono, dan ada menurut George Jelinek. Nah, dari 5 para ahli ini dapat kita simpulkan, itu ada fokus pada kekuasaan, kemudian ada wewenang, kemudian terintegrasi, dan ada organisasi. Nah, kalau kita melihat dari kekuasaan, di sini adalah menekankan George Jelinek itu adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Kalau organisasi, Joko Suentono, negara itu adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah satu pemerintahan yang sama. Sedangkan wewenang, ini dapat kita lihat dari Max Weber dan Roger Hasseltau, di sana menekankan suatu masyarakat yang punya monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, ini menekankan tentang konsep wewenangnya, kapan dia harus berhak untuk mengatur. Kemudian terintegrasi, menurut Harold J. Lasky, negara itu adalah satu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian masyarakat itu. Itu kalau yang terintegrasi. Oke, sekarang kita lanjut unsur-unsur daripada pembentuk negara. Unsur pembentuk negara itu ada 2, secara konstitutif dan ada deklaratif. Konstitutif itu adalah merupakan unsur yang mutlak yang harus ada saat negara tersebut didirikan. Seperti apa? Itu ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
Kemudian deklaratif, itu unsur yang tidak harus ada di saat negara tersebut berdiri, tetapi boleh dipenuhi setelah negara tersebut berdiri. Unsur negara. Nah, sekarang penjelasan yang tadi, konstitutif dan deklaratif. Nah, konstitutif itu ada 3, ada rakyat atau penduduk suatu negara, semua orang yang berada dalam wilayah negara yang taat pada peraturan dalam suatu negara tersebut. Sedangkan wilayah adalah hal yang penting harus ada di suatu negara. Secara umum, wilayah dapat kita bedakan atas wilayah daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Wilayah merupakan landasan fisik atau landasan material negara. Sedangkan pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat yang harus ada dalam keberadaan suatu negara. Pemerintah dan negara lain tidak ada kuasa atas wilayah dan rakyat tersebut, atas rakyat negara tersebut. Kemudian yang unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini unsur penguat untuk terbentuknya suatu negara. Unsur ini berfungsi untuk menerangkan bahwa suatu negara tersebut sudah berdiri sehingga negara tersebut dikenal atau diketahui oleh negara lain. Nah, dari unsur ini, 3 hal merupakan unsur mutlak yang wajib ada pada saat negara itu berdiri. Jika salah satunya tidak ada, maka negara itu tidak bisa berdiri. Dan unsur yang keempat, ini merupakan unsur deklaratif, itu adalah unsur pelengkapnya, artinya ada pengakuan dari negara lain sebagai penguat, sebagai penopang daripada negara itu berdiri. Nah, dari hal ini, tentu kedaulatan yang kita tekankan tadi, pemerintah yang berdaulat, kedaulatan dapat dimiliki oleh pemerintah. Itu ada 2, itu ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan pemerintah yang memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan keluar merupakan kedaulatan pemerintah yang berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak patuh kepada kekuatan lain dan harus saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Nah, itu pengertian daripada kedaulatan. Nah, sedangkan pengakuan dari negara lain itu ada 2, itu ada de facto dan de jure. De facto itu adalah merupakan pengakuan dari melihat kenyataan dan fakta tentang berdirinya suatu negara. 3 hal tadi itu dilihat sudah terpenuhi apa tidak. Kemudian secara de jure itu merupakan suatu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional yang ada. Benar nggak negara ini? Siapa yang pertama kali mengakui? Nah, contoh Indonesia, pertama kali mengakui Indonesia adalah negara Mesir. Itu salah satu misalnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat kalian kaji sekarang. Apa perbedaan antara bangsa dan negara? Dilihat dari substansinya. Kemudian yang kedua, apakah negara bisa dibangun oleh perseorangan? Berikan pendapatmu dan alasannya. Kemudian, mengapa pengakuan dari negara lain menjadi poin penting dalam unsur-unsur pembentukan negara? Nah, berikan juga alasan dari pendapatmu. Apa pentingnya kita mempelajari negara? Demikian anak-anak Bapak sampaikan terkait dengan pertemuan pertama kita. Dan untuk selanjutnya mohon dibaca dan dipahami. Dan Bapak berharap tetap semangat. Bright Skanbara.